Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar dan pecinta Radio Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah. Amin, amin. Saya akan menjelaskan pada halaman 6 sebagai kelanjutan dari uraian saya pada buku Tasawuf Irfani Tutup Nasud Buka Lahut. Ya. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang pengertian tasawuf, di antaranya adalah alla tamliku syai'an wa la yamlikuka syai'un. Hendaknya engkau tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Artinya seorang ahli tasawuf itu adalah seorang yang dia tidak ada ikatan apa-apa, hanya kepada Allah. Itu. Jadi walaupun dia memiliki apa-apa, seperti tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi dia termasuk orang yang bebas, ikatannya hanya satu, yakni dengan Allah. Nah, kita sekarang membahas tentang kedudukan tasawuf dalam Islam. Kita ketahui bahwa sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada awal pertemuan, ajaran Islam itu dibagi dalam 3 bagian. Ada al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Nah, tasawuf itu masuk pada kelompok al-ihsan. Ya, jadi al-ihsan yang artinya berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, di mana ini menggambarkan bahwa bagusnya seseorang, indahnya seseorang, ihsannya seseorang itu ada di kajian ini. Karena kita mengetahui bahwa pengertian ihsan itu kan bagus. Berarti kalau kita mempelajari tasawuf itu menjadi seorang yang memiliki hiasan yang bagus. Berpakaiannya bagus, perilakunya bagus, pikirannya bagus, hatinya bagus, emosinya pun juga bagus. Pokoknya serba bagus ini ya. Serba bagus. Dan bahkan tidak hanya itu, kalau dia sudah mempelajari lebih dalam, dia akan menjadi lebih bagus. Itu. Jadi ahsana itu isim tafdil, berarti kan lebih bagus. Gitu. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan tentang pengertian ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Hendaknya ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Apabila tidak bisa melihat, maka hendaknya engkau meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Jadi kalau begitu, sholat yang bagus, ibadah yang bagus, apabila di situ dihiasi dengan kemampuan diri kita untuk menghidupkan mata hati. Karena melihat Allah bukan dengan mata kepala, la bil basar walakin bil basirah. Dengan mata hati, karena manusia itu di dalam memandang sesuatu itu bisa bil basori wa bil basirah ma'an, dengan mata kepala dan mata hati sekaligus. Ada yang melihat bil basar faqat, hanya dengan mata kepala saja tapi tidak dengan basirah. Kemudian yang ketiga, dia bisa melihat walaupun tanpa mata kepala, tapi dia tajam basirahnya. Dia bisa membaca dengan mata hati, walaupun mata kepala tidak ada. Tapi ada orang yang punya mata kepala dan mata hati, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi la yanzuru bil basari wala bil basirah ma'an. Dia tidak bisa melihat dengan mata kepala dan mata hati sekaligus, padahal dia punya itu. Gitu. Disinilah yang di dalam Al-Quran disebutkan lahum qulubul la ya'qiluna biha, lahum adhanul la yasma'una biha, wa hum a'yunul la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi dia punya telinga, tidak bisa mendengar, punya otak, tidak bisa mikir, punya mata, tidak bisa melihat, seperti yang dinyanyikan oleh Bimbo. Iya, punya mata tapi tak melihat. Nah itu ulaika kal an'am, dia seperti rojokoyo. Seperti hewan. Ya. Nah, dengan ihsan itulah diharapkan dia bisa melihat sesuatu tidak hanya dengan mata kepala tapi sekaligus dengan mata hati.
Nah, cuma melihat dengan mata hati itu tidak mudah. Disitulah nanti ada faktor lain yang menutupi, namanya hijab, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan hadis ini? Pernyataan hadis ini mengandung makna ibadah dengan penuh ikhlas dan khusyuk, tawadhu, khudu, dan lain sebagainya. Jadi sholatnya, ibadahnya, puasanya, hajinya juga begitu. Karena apa? Haji yang ihsan. Maka ada haji, ada orang yang sekedar menunaikan ibadah haji sepokoknya mulih lunga kaji, jadi celuk kaji. Ada orang sholat, gimana rasanya sholat? Tidak tahu saya. Yang penting saya sudah gugur kewajiban saya. Puasa juga begitu. Tapi maksud saya, tapi bagi orang-orang yang mereka menggeluti tasawuf, berusaha untuk menjadikan ibadahnya itu tidak hanya sampai pada tahap itu. Dia bisa masuk pada tahap berikutnya, yakni dia bisa merasakan puasanya, merasakan sholatnya, menikmati hajinya, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa melihat dengan puasa itu, melihat Allah dengan mata hati. Nah, itu yang paling susah gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan. Nah, di sini digambarkan bahwa kalau ketiga pokok ajaran dalam Islam itu digambarkan sebagai bangunan rumah, ya, maka iman sebagai fondasi dan kerangka utama untuk penyangga bangunan, itu namanya iman. Sedang ajaran Islam itu untuk pengaturan ruangan. Jadi ada ruang apa? Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruangan produksi, ada ruangan apa, gitu ya. Itu Islam. Makanya di sana ada ibadah, ada muamalah, ada jinayah, ada muahwal sahsiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan ihsan itu masuk pada wilayah bagaimana rumah itu kelihatan indah, sebagus-bagus rumah bangunan. Jadi aksesorisnya itu ya? Iya, jadi sebagus-bagus rumah, harganya bangunannya mahal, tapi lek ora dicet ya elek. Gitu. Nah, pengecatan itulah yang dikatakan dengan ihsan, hiasannya itu. Kalau pondasinya tadi apa ya? Pondasi iman ya. Iman. Lah kemudian penataan ruangan itu adalah ihsan, sedangkan penataan ruangan itu Islam, sedangkan ihsan itu menghiasi. Ya, jadi kalau finishingnya itu ya. Ya, penghiasan, pemperindah. Ya. Jadi kalau dalam hukum itu ada doruri, ada haji, ada tahsini, ada takmili. Doruri itu tingkat darurat. Kalau dicontohkan rumah, ya pokoknya ada ya rumahnya kena digengiyup kok panas lan udan. Sekedar itu saja. Ya sekedar itu. Ya itu doruri, darurat namanya. Kalau haji itu sudah masuk pada wilayah bagaimana ruangan-ruangan itu ditata. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada dapur, ada kamar mandi, gitu ya. Kalau sudah tahsini, ini memperindah. Tahsini. Jadi dari kata hasana yuhassinu tahsinan. Itu indah. Kemudian yang keempat ini loh, yang dikatakan takmili, menyempurnakan. Jadi rumah yang ideal, yang sempurna itu kayak apa? Ya rumah yang di situ ada golf mini, ada taman yang bagus, ada kebun binatang mini, ya. Kemudian itu menghias. Jadi penghiasan rumah itulah yang dikatakan tasawuf. Jadi tahsini dan takmili itu sebenarnya adalah memperindah apa yang ada pada benda maupun pada diri manusia. Kalau itu diibaratkan dengan sebuah bangunan, ya, bangunan masjid klasik itu di Jawa ini mesti kapnya itu susun telu. Joglo seperti joglo ya. Iya, jadi susun 3 gitu. Tapi sekarang orang-orang lebih suka pakai kubah. Dulu ada filosofinya. Kubah itu filosofinya apa? Ulama dulu itu kalau bangun menara mesti ada filosofinya. Berapa meter yang akan kita bangun? Jadi sampai ketinggian pun juga ada filosofinya. Ada filosofinya. 33. Mengapa kok 33?
Karena 33 itu kalau kita wiridan itu baca 33 kali. Kalau Masjid Jami ini menaranya ketinggiannya 42. Mengapa? 41. Mengapa? Kemudian kalau kita bangun menara 17. Mengapa 17? Kalau cagaknya sekian, mengapa sekian? Jadi gitu. Nah, kita ini melakukan sesuatu kan harus jelas. Tidak anggar melaku. Lek anggar melaku ditakun nang dicak. Bawa cari sikil. Nah ini berarti tidak ada tujuan. Jadi ada filosofi. Makanya bangunan kap dulu itu mesti 3. 1, 2, 3. Ya baru di situ ada tulisan Allah. Ini adalah iman, Islam, ihsan. Nah gitu, itu filosofinya begitu. Nah, jadi kalau digambarkan, termasuk bangunan asli di Masjid Agung Jami ini ya? Iya, bangunan asli itu begitu, mesti 3 gitu. Karena apa? Tidak sekedar dibangun, tapi ada filosofi. Masjid Demak juga begitu. Ya. Nah, 3 ajaran itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ada lahiriah, ada batiniah, ada yang namanya al-dhamira, ainul qalb. Jadi al-dhahira, as-sarira, dan al-dhamira. Jadi ada 3. Nah 3 yang ada pada diri manusia itu dihiasi dengan ajaran iman, Islam, ihsan. Lahiriah dengan Islam, batiniah dengan iman. Kemudian kalau ainul qalbi namanya dhamira itu dengan ihsan. Jadi pas. Manusia terdiri dari 3 unsur, tidak 2 unsur seperti di P4. Tapi dalam Islam itu ada 3. Dohir, ya lahir, kemudian batin dan mata hati itu. Nah, ketiga-tiganya supaya bagus harus dihiasi dengan 3 ajaran itu, gitu. Jadi kalau kita lahir kita ingin bagus, dihiasi dengan ajaran Islam. Batin kita supaya bagus, dihiasi dengan ajaran iman. Kalau kita ingin hati nurani kita ini bagus, dihiasi dengan ajaran ihsan. Nah gitu. Kalau hati nurani orang itu bagus, maka otomatis yang di luar pun mesti menjadi bagus. Karena apa? Yang kita kejar itu hati kita ini bisa menyinari semua yang ada di tubuh kita. Allahumma ja'alni nuron. Nah, itu ada doa begitu. Waja'alni nuron wa min shimali nuron dan lain sebagainya. Itu kan maunya supaya kita ini menjadi cahaya. Jadi ketika kita bicara cahaya nanti ini ada bagiannya sendiri. Diharapkan kita ini dengan hati nurani yang bercahaya itu bisa menyinari semua yang ada di tubuh kita, bahkan mengimbas pada lingkungan kita. Nah, itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Baik, terima kasih Romo Yai. Dan sekarang saya buka di 321365, barangkali ada yang bergabung dengan Romo Yai dalam ini langsung terisi. Kita coba sama dulu dengan menyebut passwordnya ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak? Salam. Islam Corner Madinah FM. Corner Madinah FM. Iya, dari Bapak siapa ini Pak? Dari Bapak Abdul Wahid. Oke, radionya bisa dikecilkan sedikit nih Pak Ya, Wahid? Iya, iya. Dari Bapak Abdul Wahid, LICK Pembelinting Ar-Rasul. Oh, geng Pak Wahid. Monggo silakan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu artinya permulaan akan sholat itu kan ada yang Yai membaca ilahi anta maqsudi wa ridho maqsudi atini mahabbataka itu. Mahabbatak wa marifatak. Iya. Nah, itu terutama yang marifatak itu bagaimana terjemahannya yang secara masih pengertian itu. Yang dimaksud marifatak itu kadang-kadang orang itu masih bingung ya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan juga ada yang mengawali dengan Allah syahidi, Allah hadiri, Allah tolong alaiya ilahi anta maksudi waridhi sampai akhir. Terus kemudian juga bacaan nas baru usul ini. Terus ada intinya yang ditanyakan oleh Pak Abdul Wahid ini, beliau ini adalah takmir Masjid Ar-Rasul ini di Laksa di Sucipta ini menanyakan tentang ma'rifataka ini dalam arti yang bagaimana ini? Ya,
Saya coba terjemahkan lebih dulu. Jadi ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah yang kami maksud. Waridhoka matlubi, dan ridhomu aku cari. Wa a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berilah kami cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Nah, kalau tidak salah minggu lalu sudah saya jelaskan tentang apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu ada dalam pengertian beragam. Ada ma'rifat dalam pengertian ilmu kalam, yakni seorang itu kenal dengan Allah, ya, kenal dengan Allah dengan penjelasan-penjelasan, yakni ma'rifat bil burhan, yakni Allah itu ada karena ada banyak teori yang menjelaskan itu, seperti teori kausalitas. Sebab adanya sesuatu karena ada yang menyebabkan. Terus begitu. Jadi kausa primanya ini Allah. Ya, itu namanya al-musabbibul awal, penyebab pertama. Karena logika manusia tidak mau menerima kalau terus tidak selesai. Mesti harus ada puncak yang namanya kausa prima atau al-musabbibul awal. Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatan teori kausalitas. Banyak teori tentang hal itu dikaji di dalam ilmu kalam. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf itu ada ma'rifat bil iyan, yakni ma'rifat dengan mata hati, ya. Ma'rifat dengan mata hati. Ya, apa sih ma'rifat dengan mata hati itu? Kalau kajian tasawuf kita ini kan arahnya tasawuf irfani, tasawuf yang bisa membawa makrifat, gitu. Nah, ini kan perjalanan ceritanya kudu gitu ya. Harus runtut. Iya, harus runtut. Cuma kan artinya begini, kalau itu pada waktu sholat, yang kita minta itu oleh Allah, yang kita minta kepada Allah, ketika kita sholat, kita kan ingin ketemu dengan Allah. Allahumma atini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu artinya, ya Allah, berilah kami cinta kepadamu dan kenal kepadamu. Ma'rifat itu saya katakan kenal, atau bisa diartikan bisa melihat kamu. Nah, kalau begitu artinya kita sudah berusaha dengan sholat itu untuk ma'rifat, tapi Allah akan menarik kita. Itulah yang dikatakan majdub, ditarik untuk bisa makrifat. Karena tidak ada orang itu kemudian tanpa usaha kemudian akan diberhasilkan oleh Allah. Kalau kita ingin didekatkan kepada Allah, ya maka kita harus berusaha untuk dekat kepada Allah. Tidak mungkin kita ini kemudian tahu-tahu tidak karep terus didekatkan oleh Allah. Nah, sholat itu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti oleh Allah kita ditarik. Disitulah yang dikatakan dalam dunia tasawuf itu majdub. Ya, majdub. Tapi ada yang mengatakan majdub itu gila. Bukan itu sebenarnya. Tapi kan kalau dari segi dari segi fisik kemudian penampakan luar, ketika kita berkomunikasi dengan mereka, sepertinya memang gelambir itu ya. Ya, itulah nanti namanya sapa. Ada selesainya ya? Ada. Itu biasanya, makanya kalau sudah begitu itu harus sudah mursyid lah yang tahu nanti. Karena seorang murid ini kalau sudah sampai pada tahap itu, dia tidak akan selesai. Dia akan berada pada satu alam yang lain. Dan maaf saya potong ya, ini rata-rata yang mengalami seperti itu ya, yang mengalami majdub atau jatah semacam itu, kok maaf ya, dari golongan orang-orang yang keturunan dari garis orang-orang yang makrifat itu ya. Apakah memang demikian gitu? Jadi, tapi ada yang mengatakan begini, majdub itu artinya majnun. Ya. Orang yang orang yang gila. Padahal tidak, majdub itu ditarik, dia berada pada satu alam yang berbeda dengan alam kita. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan ngomong-ngomong dengan Allah, dia dengan tidak sadarnya dia omong-omongan dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Tapi ini susah untuk bisa dicerna. Karena alamnya sudah berbeda. Orang hanya bilang tahunya sampean kok ngomong dewi gitu ya. Padahal dia itu sedang ngomong-ngomongan dengan Allah gitu. Cuma biasanya orang hanya sekedar minta saja. Sebab Allah tidak akan memberi pada semua orang hal seperti itu.
Ya, karena kalau diberikan seperti itu pada semua orang, ini juga akan berakibat tidak bagus, gitu. Maka diberikan pada orang-orang yang khusus, yang mereka itu akan bisa kembali dalam suasana semula. Itulah nanti dalam istilah tasawuf, mustalahat tasawuf itu ada al-baqa, ada al-fana. Baqa itu artinya dia bisa tetap menyadari eksistensi diri. Kalau fana, dia itu sudah lebur di dalam kekuasaan Allah. Dia sudah tidak lagi baqa, tidak sadar dengan dirinya. Tapi fana itu kan artinya binasa nih ya? Binasa, jadi dirinya itu sudah binasa. Artinya dia tidak memahami dirinya. Insya Allah, iya. Nah, dikala fana itulah dia akan bisa bertemu dengan Allah. Kalau tidak fana, nggak bisa. Artinya dia lupa diri, tapi dia akan muncul pada wilayah Tuhan. Makanya istilah di sini disebutkan tutup nasut, bukan lahut. Jadi tutup nasut itu sifat kemanusiaannya ditutup, maka akan muncullah sifat-sifat ketuhanan pada dirinya. Nah, kalau dia sudah masuk pada wilayah itu, disinilah yang paling bahaya. Ya, kalau transisi itu ya. Iya. Bahayanya begini, dia tidak akan bisa menguasai diri kalau tidak ada pemandu, gitu. Makanya disinilah perlukah orang itu memiliki mursyid, sangat perlu. Sebab kalau dia sudah masuk pada alam lain, tidak ada pembimbing, itu bisa kacau. Ya, kacau pikirannya, macam-macam. Tagoyur dia. Oh iya, sudah bisa tagoyur, gitu. Makanya di sini harus hati-hati. Ya, makanya ulama ahli tasawuf itu tasawuf itu hanya yang terpenting bagaimana mengelola hati. Kemudian dia bisa memunculkan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah masyarakat, bukan sampai ke sana. Gitu. Nanti kalau ke sana ya bisa, cuma ini ada bahayanya, gitu. Ada bahayanya. Makanya dikejar oleh ulama ahli tasawuf itu ada bagaimana akhlak saya menjadi bagus, tapi ada yang mengatakan dia bisa makrifat kepada Allah pada tahap tertentu, pada tahapan yang terbatas, tidak sampai pada tahap yang jauh, gitu. Itu jawaban saya. Oke, baik. Terlepas dari itu semua ya, berarti kalau orang mengawali dengan bacaan seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Wahid tadi, ini berarti orang sudah mengenal dan juga memahami serta merasakan hakikat sholat sebenarnya nih. Apakah bisa dikatakan semacam itu? Dia baru minta itu. Jadi baru minta, ya Allah, itu kalau saya menerjemahkan secara bebas, ya Allah, berilah kami ma'rifat kepadamu. Gitu kan, baru minta itu, belum diberi. Lah kapan kita diberi kita tidak tahu, tapi satu ketika ada kondisi batin yang kita merasakan sudah luar biasa. Itulah yang nanti disebut dengan al-ahwal. Kalau dia sudah masuk al-maqamat, maka masuklah ke dunia ahwal, kondisi batin. Nah, kondisi batin itu sebagai seorang yang menunaikan sholat itu seperti ketika kita berdoa, ya Allah, moro-moro enteng itu rasanya. Tapi satu ketika bisa cepat hilang, tidak bisa tetap menempati pada diri kita, itu cepat bisa hilang, gitu. Sebab ada orang yang menganggap bahwa akhwal itu selalu menetap, berarti tidak. Itulah yang dicari sebenarnya ketika sholat makrifat itu, dia bisa dapat akhwal kondisi batin yang berbeda seperti biasanya, gitu. Baik, subhanallah, ini sudah berhari-hari pertanyaan itu muncul di benak saya. Setiap kita baca, harus baca ilahi anta maksudi, ternyata seperti itu ya. Jawabannya luar biasa, subhanallah. Oke, kita terima lagi di 321365. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak? Islam Corner Madinah FM. Dari Bapak siapa ini? Angkeng Muhammad Konten Buring, Pak. Pak Muhammad di Buring ya. Iya, silakan ke Romo Yai. Ya, mau tanglet ke Yai. Iya. Sehubungan dengan mencari ilmu itu kan fardu ya. Iya, betul. Apakah itu dengan mendengarkan radio sudah cukup mewakili? Itu satu. Iya. Yang kedua, pada saat kita melaksanakan amalan ibadah tapi orang lain terganggu, apakah itu nilainya juga sama? Contohnya seperti khataman atau membaca kitab dengan mengeraskan suara, pakai mengeraskan
itu otomatis ada orang yang terganggu. Iya, bagus pertanyaannya. Ya, cuma itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan satu mewakili seluruh Malang Raya. Iya. Mungkin dia bisa langsung menjabarkan untuk yang pertama nih. Salah mencari ilmu fardu. Terus apakah cukup hanya listening radio atau watch on TV? Gimana nih? Menuntut ilmu itu, kalau dulu ya menuntut ilmu itu kan dalam pengertian ya kita menuntut ilmu ketemu dengan guru. Ya, karena mengapa kok disuruh menuntut ilmu? Karena ilmu itu tidak bisa didapat sekaligus, namanya ilmu laduni, tidak sulit itu kita dapatkan. Saya kok berprinsip bahwa ilmu itu muktasab. Ilmu itu harus dicari. Ya, jadi ilmu itu harus dicari. Nanti kalau kita sudah mengamalkan ilmu itu, maka jadilah ilmu, muncullah ilmu baru yang namanya ilmu laduni. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, dia akan diberi ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Itulah ilmu laduni. Makanya ilmu harus dituntut. Nah, kalau dulu ketemu dengan kiainya, ya kalau sekarang karena teknologi canggih, tidak langsung ketemu melalui media, itu bisa, itu termasuk menuntut ilmu. Makanya nyetel Masjid Agung Jame Madinah FM ini sudah menuntut ilmu. Ya, contohnya kalau di Madinah FM ini sering disuarakan sholawat Gus Dur. Itu kan secara tidak langsung masyarakat ini niru semua. Ya, sekarang sudah antero Malang Raya ini. Iya, bahkan semua. Di desa di daerah saya juga gitu, mau mengawali pakai syair tanpa waton, subhanallah. Lah ya, itu sangat luar biasa. Padahal isinya itu kan isi tasawuf. Ya, isi tasawuf itu. Maka lebih cocok kalau itu disetel sebelum acara tasawuf kan gitu ya. Jadi sebelum acara tasawuf itu didahulukan gitu. Oke, masukkan ya. Insyaallah mulai minggu depan. Iya. Jadi ada gandengannya gitu ya. Jadi kalau begitu masyarakat ini oleh Gus Dur secara tidak langsung diajari. Atau barangkali saya potong ya. Satu saat nanti ya bisa bahas satu persatu dari poin-poin. Boleh. Itu memang menarik itu. Setelah saya dengarkan berkali-kali, loh, lah iki tasawuf iki. Ya, keistimewaannya apa? Begitu yang terakhir itu dia kalau mati, ya kafannya itu dan pas fisiknya utuh sampai ratusan tahun. Mengapa ada orang yang tidak utuh? Lah itu ada pertanyaan gitu. Itu nanti gitu kita bahas nanti perlu itu. Satu lagi ya sebelum kita mumpung ini ya menyinggung kita tadi kan berita paling menghebohkan saat sekarang ini kan maaf nih makomnya Gus Dur kan istilah orang Jawa katakan jeblos gitu ya karena hujan dan sangat-sangat wajar sekali. Apakah ini memang menurut ini ya memang kalau menurut nalar memang sudah biasa ya karena sudah lapuk satu tahun lebih ini ya. Terus di sisi lain apakah ini juga menunjukkan kehendak Allah, menunjukkan bahwasanya orang ini betul-betul istimewa karena ternyata menurut saksi mata yang ketika itu berjaga ini ternyata kain kafannya masih utuh putih bersih dan jasadnya pun juga utuh ini. Ya nanti ada amalan-amalan tertentu ya yang bisa mengakibatkan kafannya itu utuh, itu fisiknya juga utuh. Walaupun sudah 30-40 tahun. Itu ada amalan tertentu. Di antaranya seorang yang hafal Quran. Nah itu nanti kafannya utuh, fisiknya juga utuh, ya jasadnya juga utuh. Nah, tadi yang ditanyakan kan persoalan mengganggu. Pengertian mengganggu memang ya. Pengertian mengganggu itu kalau kita ini sholat di Masjid Agung Jame ada suara kendaraan. Apakah suara kendaraan itu mengganggu apa tidak? Tidak ya. Ya, biasanya yang mengganggu itu apabila ada suara baru yang berbeda seperti biasanya. Misalnya mobil ambulan lewat. Itu mesti mengganggu. Sopo gili pati. Kemudian ada sepeda motor yang blong. Di player. Itu mengganggu. Wah, kita mana iki. Kalau dia jalan biasa, itu tidak mengganggu. Gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua orang dengan jangankan begitu membaca Al-Quran saja ini bisa mengganggu orang lain yang sedang melakukan sholat.
Maka pengertian mengganggu itu bisa tergantung apa yang mengganggu dan apa yang diganggu. Ada orang dengan suara apapun dia tetap bisa khusyuk. Ada. Tapi secara umum memang ada yang mengganggu, yaitu tadi saya katakan. Jadi mengganggu itu apabila ada suara yang lain. Ketika kita sholat di masjid, ada orang baca Al-Quran, ya, atau kaset baca Al-Quran dimasukkan di dalam masjid. Kalau di luar itu nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid itu nanti mengganggu. Sampai-sampai jangankan begitu, baca Al-Quran itu orang mengatakan mengganggu. Jadi kalau orang Jumatan kemudian dia sambil menunggu waktu Jumatan kemudian membaca Al-Quran dengan suara keras. Kalau membaca dengan suara yang terpenting dia bisa mendengar sendiri, itu tidak ada masalah, tidak akan mengganggu orang lain gitu. Pujian juga bisa dikatakan mengganggu. Ya, apalagi pujiannya itu baru, gitu ya. Jadi sholawat Gus Dur dibaca, gitu ya. Itu karena dia pikirannya kan terbelah itu, mestinya ke sana, ini terbelah. Kok kalimatnya Gus Dur dengan bahasa Jawa sing halus begini ini, itu kan malah pikirannya ini terganggu, gitu. Makanya kalau saya pikir gangguan itu tergantung individu dan faktor bisa tergantung kepada yang disuarakan. Nah, bagaimana ketika kita tibaan? Ya, tibaan kemudian pasang pengeras suara tinggi-tinggi gitu ya. Sampai jam 12 malam gitu ya. Kapan sih manusia ini tidur? Kalau kita menggunakan pendekatan tidur, umumnya jam berapa? Katakan jam 9. 10. Ya, jam 10. Ya sudah, itu harus kita turunkan. Gitu. Kita turunkan, jangan dipasang di pengeras suara atas, gitu. Tapi di bawah saja. Gitu. Lah, kan di desa itu pakai speaker, membran, ya, kemudian tempatnya di kelapa, pohon kelapa. Ada yang lebih ekstrim lagi nih, satu pohon bambu, potong pucuknya saja langsung dinaikkan. Iya. Atau tidak, pohon kelapa utuh itu dinaikkan di situ. Ya. Nah, itu bisa terdengar kemana-mana dan baru selesai jam 3 malam, 3 pagi. Ini kan jelas mengganggu. Itu. Makanya kalau saya faktor mengganggu itu tergantung kepada apa? Lingkungannya. Kemudian yang kedua, biasanya pengeras suara ini kita akan selalu mengutamakan sisi syiar. Syiarnya ini Maulid Nabi. Ya cuma nggak apa-apa, cuma ada batas lah itu. Sebab kalau di Indonesia ini berbeda. Negaranya bukan negara Islam, negara Pancasila. Kalau tidak ada siar-siar seperti ini, seperti tidak ada orang Islam. Gitu. Betul. Makanya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Gitu. Siapa yang mengagungkan siar-siar agama Allah, dia termasuk orang yang bertakwa. Termasuk juga ya ketika bulan suci Ramadan, itu kan masing-masing musola, apalagi di desa-desa itu jaraknya maksimal ini 200 ya, bahkan ada 50 meter, 100 meter sudah musola, hampir mengelilingi seluruh pelosok desa. Dan ketika dilarang untuk membunyikan loudspeaker ketika sholat tarawih, begitu sunyi senyap sepertinya bukan bulan puasa. Akhirnya salah satu dari musola itu kok sepi ini sih, akhirnya dibunyikan aja, rame lagi, that's no problem. Ya, jadi bisa, memang itu tergantung pada masyarakatnya, tergantung pada masyarakatnya. Cuma di masjid belum selesai tarawih, karena ada masjid yang lama, ya ada masjid itu ada musola yang patas ya cepat, cepat sekali. Bahkan sholat 23 rakaat itu 20 menit, 15 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah gitu. Ternyata dia langsung pasang pengeras suara mengganggu masjid yang lain. Nah, itu biasanya tidak diperhatikan oleh pengurus takmir. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Ojo diunekno sih, ojo harus dhisik, ndikono iku durung mari. Ya gitu. Nanti kalau sudah selesai semua monggo diangkat suaranya, nanti jam 10 diturunkan. Nah gitu. Mengapa? Karena orang-orang ini tidur. Ya kalau di negara Arab, kalau puasa siang tidur semua. Kalau pagi itu, kalau malam itu melehan semua. Kalau di sini kan tidak. Besok pagi harus kerja. Dia mesti sambil ibadah tapi juga harus
tidur, untuk istirahat gitu. Jadi ganjarannya orang Indonesia itu double-double ya. Oh, oke ganjarannya. Kita terima lagi dan kita buka lagi di 321365. SMS juga kami buka di 081 233 972 900. Subhanallah ya, ini harus kita coba satu persatu ini namanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, passwordnya Bu. Dari siapa ini? Dari Yunus. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, kan jam 3 malam itu kan ada azan, yang keduanya azan subuh lagi. Nah, biasanya setelah azan itu kan dijawab dengan doa. Nah, yang mana yang dijawab dengan doa, apa azan yang pertama, apa yang kedua, kan agak bingung ya. Yang kedua itu, saya kan punya karyawan ya. Karyawan itu kerjanya itu, dia orangnya ahli tasawuf, sholat juga tepat waktu gitu ya. Nah, setelah saya tuh pikir, saya kan punya barang saya itu diambil dibawa pulang, tapi saya tidak mau seurut. Gimana ya ini petunjuknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi ada Sebu Nisa tadi ya, di mana tadi? Oke, di Talun ini tentang adzan 2 kali. Ini yang mana yang harus dijawab dulu ini ya? Sebenarnya bukan adzan 2 kali, tapi adzan di tempat yang berbeda. Iya. Gitu. Kalau adzan 2 kali itu kan biasanya ada masjid di Malang ini yang jam 3 adzan, kemudian jam subuh adzan. Itu namanya adzan. Ada adzan fajar sebelum masuk, ada adzan yang masuk waktu subuh. Kalau saya memahami pertanyaan Ibu tadi, itu azan di masjid Jami azan, di Langgar sini azan, di sini azan, mana yang kita jawab? Gitu. Yang terdekat dengan diri kita itulah yang kita jawab. Kalau misalkan terdekat ada yang lebih jauh sedikit tapi lebih kencang ya? Ya tetap yang lebih dekat ini aja. Kita jangan kita jawab semua kan gak mari-mari jawab. Jadi yang terdekat saja yang dijawab. Gitu. Ya sudah mewakili gitu, karena di Indonesia ini kan suara azan itu di mana-mana, bahkan kalau kita tidak dengar suara azan rasanya kayak nggak enak gitu ya. Kalau di Australia tidak ada, itu dilarang itu ya. Dan sama sekali tidak ada itu, kecuali hari Jumat saja boleh azan pakai pengeras suara. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, ya azan yang terdekat dengan diri kita itulah yang kita jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang katanya karyawannya ahli tasawuf. Terus ukurannya apa? Apa karena sergap sembahyang doa ahli tasawuf? Ya baik. Ya, jadi terus ngambil barang. Ini terus gimana ini ya? Yang dikatakan ahli tasawuf itu kan juga perilaku. Sholat itu juga menentukan, sholat di awal waktu. Itu kan menjadi tolok ukur. Ya, tapi bukan satu-satunya, bukan satu-satunya, itu diantara saja. Jadi sholat di awal waktu, pokoknya dia berusaha untuk sholat berjamaah karena dia melihat ada nilai yang luar biasa di sholat jamaah itu. Kalau dia pada waktu itu tidak bisa khusyuk, kalau ada temannya itu khusyuk, dia katut khusyuk. Katut dihitung sholatnya itu sebagai sholat yang khusyuk. Tapi kalau sholat sendirian itu kalau nggak khusyuk ya nggak khusyuk. Gitu. Tapi kalau sholat berjamaah itu ada keuntungan dari pendekatan tasawuf. Gitu. Keuntungannya dia akan bisa khusyuk. Karena kalau dia tidak bisa khusyuk, maka orang lain lah yang akan mengisi diri kita. Maka sholat awal waktu itu termasuk salah satu indikator seorang yang bertasawuf, gitu. Bukan satu-satunya. Sama dengan orang yang menganggap dirinya tasawuf itu wis melok thariqah, bukan. Itu hanya indikator. Ya penunjang untuk menuju ke sana, tapi bukan, tidak harus seperti itu. Tapi yang terpenting ada perilaku nih. Perilaku. Bagaimana dia punya perilaku? Dia ini ngomongnya enak didengar orang, kemudian perilakunya itu orang melihat itu seneng gitu ya. Dia bisa menata kalimat yang disampaikan dengan kalimat yang enak didengar, orang rasanya seperti sejuk dengan kalimat itu. Ngomong nyelekit. Bukan asbun kan gitu ya. Nah, itu. Di sinilah sebenarnya.
Ndak kemudian kalau ibu menyebutkan monggo nggawa barang digawa mulih itu ya. Itu apa boleh seperti itu ya. Kalau memang diizini untuk dibawa karena di barang itu rusak diperbaiki di rumah ya ndak ada masalah, wong itu ada izin yang punya. Kalau ndak izin terus digawa ya ora oleh. Masa mau dumane tasawuf moro-moro barangnya kancane digawa gitu. Jangankan begitu sandal di masjid itu loh. Itu ndak boleh kok. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau kita ini ada soft di masjid, tungkah ujung tumit itu harus pas di ujung soft. Tidak boleh di sini. Karena ini keluar dari batas gitu ya. Jadi keluar batas itu bisa dikatakan gosok itu. Masya Allah. Jadi harus pas dengan soft itu. Jadi ujung tumit itu pas. Nah, kalau kita sholat ternyata kok geser ke depan, dikembalikan lagi kalau kita berdiri. Tapi tidak boleh kemudian kaki kita itu di belakang sampai separuh kaki ada di belakang sop itu. Itu termasuk gosok itu. Itu kan hak orang lain. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya orang bertasawuf itu seperti itu. Dari hal-hal yang paling kecil dulu ya. Iya, paling kecil dulu, gitu. Jangankan begitu ya. Kita ini kan nanti ada membicarakan tentang apa larangan itu ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang makruh ya, ada yang la ba'sa. Karena tarku ma la ba'sa khaufan ala ma bihi ba'sun itu yang kita anggap gak apa-apa ngene iki. Itu dalam tasawuf dia tidak berani. Karena apa? Nanti terjadi khawatir terjadi apa-apa gitu ya. Apa apa-apa itu? Contoh begini. Kalau ada orang jalan ya. Jalan itu dia mau balik dari barat mau ke timur, dari barat ke timur mau balik ke barat lagi. Karena ada portal, maka dia lewat di jalan bukan jalan umum. Jadi umpamanya jalan toko lewat situ. Itu nggak boleh itu dalam pandangan tasawuf. Atau potong komas nggak boleh. Nggak boleh. Masuk di gang kecil yang dia tidak biasa lewat situ, jangan. Itu bahaya. Termasuk dalam peraturan lalu lintas ini. Iya, apalagi kalau itu sudah keceto wilo-wilo itu. Jangankan begitu, kita jalan di jalan yang kita tidak biasa jalan di situ, apalagi itu bukan jalan umum, jangan lewat. Gitu. Ini ada bahayanya ini. Gak apa-apa lewat sini aja. Barang ada sesuatu masalah. Tadi itu ada orang lewat. Mesti ada barang yang hilang. Oh, itu. Gitu. Ya Allah. Jadi saking hati-hatinya orang ahli tasawuf itu persoalan begitu saja dia tidak berani. Enggak lewat kene jalan umum. Ojo lewat lompong-lompongan, bareng lewat lompongan lu, lah kok kamar gitu. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, disitulah sebenarnya kehati-hatian. Saya juga pernah itu ya. Ya, enggak tahu tuh dapurnya orang. Ya kalau enggak ada anu ya, karena itu kan termasuk nanti sesuatu yang sifatnya privasi ya dalam rumah seseorang itu. Ya ada jalan tembus. Lebih baik kalau seperti itu, kalau ada jalan tembus itu untuk pribadi, jangan dipakai untuk umum. Tutup aja itu. Gitu. Nah, kita seorang ahli tasawuf tidak berani melakukan hal itu. Gitu. Bukan berarti tidak berani, ya berani saja. Cuma dia saking hati-hati nih. Itu saja. Itu. Ini ya, pada mungkin ini di benak hati saat Madinah, waduh ngaji tasawuf kena tok awak. Ibarat kita tuh menginjak sorok, dijak soroknya nuduk batuk. Nah, tapi kalau enggak sekarang kapan lagi nih? Iya, kalau kita hal-hal seperti ini enggak sembrono, enggak hati-hati. Ya seperti begini. Seorang pegawai negeri, plat merah itu untuk apa sih? Kan untuk kerja di waktu dinas. Bukan dipakai untuk belonjo. Apalagi kepentingan pribadi gitu. Kita ini kan sembrono tuh. Itu mestinya itu ya mobil dinas. Mobil dinas itu pengertiannya ya mobil untuk dinas, bukan mobil untuk belanja orang pasar. Apalagi saya sering baca nih langsung nih kan tinggal klik aja ini keluar semua nih ini ya. Di daerah sana juga sampai tertangkap ternyata itu mobil dinas yang platnya diganti hitam. Masya Allah. Mobilnya nyemplung jurang. Nah ini kalau orang-orang yang ahli tasawuf gitu-gitu itu tidak berani dia. Itu hati-hati. Kelihatannya tidak apa-apa. Kalau dia tinggalkan tuh tarkum ala ba'sa khaufan ala ma bi ba'sun.
Jadi meninggalkan yang dianggap tidak apa-apa dalam masyarakat luas, tapi khawatir terjadi apa-apa. Itu. Alangkah indahnya kalau Indonesia semuanya penduduk. Oh, itu luar biasa. Semua, kita ini kan sembrono saja. Jadi polisi sudah ada tugasnya nih, Yai. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Oke, kita bakal lagi di 321365. Ada yang bergabung lagi. Sementara yang sudah SMS ini juga ada banyak. Wah, oke, satu lagi ya sebelum kita ketemu dengan teman-teman yang masuk melalui South Message Service. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bu. Tinggi. Radionya volumenya dikecilkan dikit Bu ya. Iya. Tinggi. Dari siapa ini Bu? Ibu Anissa Kebonagung. Bu Anissa Kebonagung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak saya itu ngajinya sesudah maghrib dan agak jauh gitu di kelayakan gitu loh Yai. Iya. Iya. Saya sendiri tak bisa pulang. Dulunya itu sekolah sanawiyah alia, menurut saya itu masih kurang ngajinya gitu loh. Iya. Terus? Mana anak perempuan kalau ya sendirian kadang-kadang ala temannya itu keluar malam tapi untuk mengaji. Gitu ya. Maghrib bisa pulang. Iya. Mana yang sedang minta sarannya. Oke, bagus pertanyaan dari Bu Anissa. Oke, cukup Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Anissa ini dilematis juga ini ya untuk agar anaknya jadi pandai ilmu agama terpaksa harus dilepas ini setelah maghrib pulang isya. Padahal agak jauh nih dari Kebonagung ke Kelayatan ini ya. Begini. Ulama kita dulu dalam hal seperti ini sangat hati-hati. Ya, pernah dulu sekitar tahun 60-an pekerja wanita itu tidak boleh kerja malam. Karena apa? Namanya aja wanita. Ya gimana ya, dia kerjanya siang saja, maghrib sudah pulang gitu. Tapi sekarang enggak, malah sih baru masuk jam 10 malam. Tapi tidak ada ulama yang bicara masalah ini, padahal ini penting itu. Ya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih banyak. Itu namanya kebijakan yang bersifat sadid dzari'ah ya. Kalau dalam ilmu hukum. Tapi sekarang ini ya masih ada orang yang hati-hati dalam hal itu. Kami tidak akan keluar setelah maghrib. Kami tetap akan ada di rumah. Karena apa? Wanita. Nah kalau bisa memang dipanggilkan guru itu privat yang sama-sama perempuan gitu. Kalau itu anak itu kalau mungkin gitu dipanggilkan privat itu yang paling bagus itu. Kalau dimungkinkan misalkan antar jemput ya gimana nih ya? Itu bagus gitu. Jadi ada pengawal karena prinsipnya dalam Islam wanita itu kan tidak boleh jalan sendirian. Harus ada muhrim ya, harus ada pengawal lah kalau istilah sekarang harus ada pengawal karena bagaimanapun berjalan sendirian itu tidak pantas gitu. Bukan dilarang tapi enggak pantas gitu. Maka disinilah perlu ada gerakan lagi yang disponsori oleh para ulama tentang hal ini gitu. Seperti dulu tahun 60-an tuh di sini kalau ada manten buuan itu tidak diterima. Ya, ya tidak ada buuan itu. Kami niat syukuran gitu. Tapi berkembang itu malah teko undangan malah buuan. Iya nih. Ya, akhirnya orang bahkan ada yang menawarkan, Pak, jenengan saya dengar mau mantu, gimana kalau saya biayai? Bukan, saya biayai untuk ngundang banyak teman-teman Bapak gitu. Tapi keuntungannya nanti untuk saya. Gitu. Itu sudah ada begitu. Masya Allah. Iya. Jadi karena tahu dia orang yang sudah terkenal, dia maunya syukuran saonone ae itu. Tapi ada orang membaca peluang ini kan peluang bisnis itu. Iya. Kami biayai ini. Satu orang 20.000 untuk makan. Undangannya berapa? Ya bapak temannya berapa itu? Kalau teman saya saku teman tidak apa-apa gitu. Tambah kebenaran. Nah, itu perhitungannya begitu gitu. Sudah ada yang bisnis seperti itu sekarang. Nah, dari situlah maka budaya-budaya yang dulu pernah ada itu perlu dihidupkan kembali. Tapi gimana ya membalik budaya itu? Nah, makanya paling tidak itu muncul dari pribadi-pribadi. Ya kita sarankanlah anak-anak kita kalau kuliah ya sebelum maghrib sudah pulang. Kalau tidak pulang, belum pulang, kita
adalah yang menjemputnya gitu. Itu lebih baik gitu ya. Iya, bukan sekarang nih. Zaman sekarang ini yang ganggu kan banyak itu. Nyamuk-nyamuk nakal. Iya. Saya kira gitu. Cari tuku ruci lah kok tuku jajan. Cari ngaji lah kok dolan gitu. Oke, kita tinggalkan dulu untuk Bu Anissa yang ada di Kebon Agung. Sementara telepon kita tutup. Kita jumpai dulu teman-teman dan sahabat yang sudah bergabung melalui 081233972900. Ada 03178408 sekian-sekian. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yai, pengertian dan pengeterapan lillah billah itu bagaimana ini Yai? Iya. Ada kata kalau kita ini sudah amantu billah, ya, saya percaya kepada Allah, maka kita ini kan sudah masuk kepada wilayah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya. Kemudian dari situlah muncul ya kalimat dari kalimat la ilaha illallah menjadi la haula wala quwata. Dari la ilaha illallah menjadi innalillah. Dari la ilaha illallah menjadi astagfirullah dan begitu seterusnya. Nah, dari situlah ada sebuah singkatan Ji'na minallah. Ya. Wa isna fillah wa raja'na ilallah. Saya datang dari Allah. Saya hidup harus berada pada wilayah Allah. Dan nanti saya akan kembali kepada Allah. Pengertian saya hidup berada di wilayah Allah itu kayak apa? Pokoknya semua harus serba sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya villa. Ya, bukan merek villa roti itu bukan. Ya, villa itu. Jadi villa. Jadi kalau begitu hidup kita ya karena Allah titik, bukan karena yang lain. Yang banyak kan tidak begitu. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, yang wajib disembah melainkan Allah. Tapi kenyataannya banyak kita ini bergantung kepada selain Allah. Gitu. Itulah makna dari minallah, billah, wa fillah itu. Itu nanti kalau dalam dunia tasawuf itu macam-macam itu kalimat itu. Ya, tinggal saya memberikan penjelasan begitu. Kita lahir dari Allah, kita hidup ini harus sesuai dengan Allah. Dan kalau kita kembali nanti pasti kepada Allah. Maka kalau sudah begitu, hidup kita ini adalah Allah. Kemana saja Allah gitu. Jadi hati kita ini kalau misalkan darah kita ini kalau di kulit kita ini itu ada mulgonya tulisannya Allah gitu ya. Itu tujuannya begitu. Itu saking ekstrimnya gitu. Betul. Ya. Oke, baik, terus kemudian ada 0341543311 sekian. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Rozikin di Lesan Puro, Kedung Gandang. Ini mau tanya Yai, perbedaan ilmu sufi dan tasawuf. Ya. Terus kedua, apa tanda-tanda orang bertasawuf dan berilmu sufi ini? Terima kasih ya. Di dalam sebutan nanti dunia tasawuf itu ada alimun bitasawuf, alimun bi ilmi tasawuf. Ada orang yang bertasawuf, mutasawif. Ada orang yang dia sudah masuk pada wilayah sufi. Kita ini baru pada tahap alimun bi ilmi tasawuf, memahami, belajar untuk memahami ilmu tasawuf. Baru belajar memahami ilmu tasawuf. Nah, kalau kita sudah belajar, kita mulai melangkah untuk bertasawuf. Bagaimana sih bertasawuf itu? Kalau kita sholat, usolli fardal maghribi lillahi ta'ala, kalimat lillahi ta'ala itu sudah bertasawuf. Gitu. Nah, cuma tasawuf yang tingkatnya rendah, itu ada tingkatannya yang tinggi kan gitu ya. Ini tingkatan rendah. Nah, kalau dia sudah sampai pada wilayah apa yang dimaui, dia masuk pada wilayah sufi. Maka ada definisi as-sufi huwallah. Seorang sufi itu adalah Allah. Pengertiannya apa? Apa sufi itu Allah gitu? Bukan. Sufi itu ya minallah, fillah, wa ilallah gitu.
Pokoknya sufi itu ya Allah, kemana saja itu Allah. Wis pokoknya ono macam-macam wis Allah kabeh. Dia melakukan sesuatu ya untuk Allah. Dia bekerja untuk Allah, gitu. Jadi serba Allah, gitu. Jadi tidak pernah itu serba manusia. Dia kalau kesulitan tidak pernah ngomong pada manusia. Dia mesti kembalikan kepada Allah. Makanya kalau Nabi Ayub itu ketika dia diberi ganjaran sakit oleh Allah, dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya mengatakan kepada Allah, ini masaniyadzurru, ya Allah saya ini sakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha belas kasih. Gitu. Tidak pernah begini, ya Allah kula niki sakit, jenengan sing marasaken. Mboten, enggak begitu. Tapi ini masaniyal duru, kami ini sakit ya Allah, tapi engkau maha belas kasih. Tapi ada yang rada rendah lagi, ya Allah kami ini sakit, sembuhkanlah kami. Tapi ada yang tidak begitu, ya Allah kami ini sakit, cuma kami ini tidak kuat rasanya dengan sakit ini. Cuma sakit ini pemberianmu ya Allah. Cuma saya mohon ampun kepadamu untuk memindahkan penyakit ini kepada di tempat lain atau tidak ada pada diri saya. Jadi dia minta ampun dulu. Oh, itu pemberian Allah kok mau dipindah, gitu ya. Dia minta ampun dulu. Tapi ada orang yang sakit itu ya sudah, apa ngeluh, golekno bodrek, gak mau coba bismillah, gitu ya. Lah kita ini makomnya di situ, gitu lah. Tidak makom sakit marang istighfar Gusti, kula niki nerami nggih ganjaran saking jenengan. Cuma raos kula niki mboten betah, gitu. Kula nyuwun ngapunten dumateng jenengan, kula dateng ten dokter supados dokter niki saged ngilangaken penyakit sing panjenengan paringi dumateng kula. Jadi njaluk sepura dhisik. Lah kalau kita ini makamnya ndak begitu. Pusing apa golek bodrek, Panadol. Mau coba bismillah aja lupa gitu ya. Nah ini ndak ada apa? Ndak ada nilai sufinya. Iya, wah, kenal lagi nih Yai. Ya, Masya Allah, hiasan dalam hidup ini kan akan indah kalau ada Allah di situ. Iya kan? Iya. Ada Allah di situ. Gitu. Makanya bedanya seorang yang bertasawuf itu dilihat dari perilaku dan ucapannya. Ya alhamdulillah, subhanallah gitu. Tapi itu tidak hanya lesan saja, tapi juga masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, ya, gitu ya. Jadi saya potong ya. Kalau misalkan ada orang mengikuti thariqat, apakah ini sudah merupakan jalan awal menuju pintu tasawuf ini ya? Iya itu jalan. Cuma thariqat kan dalam pengertian kalau kemarin saya sebutkan thariqat sebagai sebuah sarana ya. Ya sarana media untuk menuju kepada Allah dipimpin seorang guru. Mursyid. Gitu. Iya. Berarti salah besar dong kalau misalkan ada yang berpendapat si enom lah apa di tasawufan. Sebenarnya tasawuf itu ya mulai muda kalau perlu. Ternyata pendidikan kita di madrasah diniyah itu kan juga dikenalkan Allah toh. Itu kan mengarah kepada bertasawuf. Cuma orang tidak menyebutkan itu tasawuf gitu. Tapi pengenalan Allah, kemudian baca la ilaha illallah, baca innalillah, itu sebenarnya ke sana. Cuma dari sisi keilmuan. Kalau kita ini sudah baca la ilaha illallah, maka apapun yang terjadi pada kita itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau dapat musibah innalillah, kalau kita ini melihat sesuatu yang indah Allahu Akbar, kalau kita ini punya kekuatan ya, dilihat oleh temannya kita ini sehat, dilem karo kancane, sampean kok wis tuwa kok sehat jawabannya gimana? Apa kita mungguh begini? Apa kita ini jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Enggak ono doyo kejaba Gusti Allah gitu. Jadi kalau sudah mengarah ke sana itu dia sudah bertasawuf tapi pada tingkat awal gitu. Belum tingkatannya nanti, ada tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Kita tingkatan awal. Dan alhamdulillah masyarakat ini sudah begitu. Bahkan ketika dia ditanya, ya apa cak kabari,
Alhamdulillah, padahal gak duit loh. Alhamdulillah, hebatnya di situ. Susah loh ditakoni sih alhamdulillah. Gitu. Ada orang susah, ya bocah kabari, alhamdulillah. Ya sehat walafiat, padahal ya loro, gitu ya. Nah, disitulah hebatnya. Ini sebenarnya pendidikan tasawuf sudah masuk pada masyarakat. Tapi tidak disadari ya kan? Tidak disadari bahwa dia bertasawuf, gitu. Jadi ulama dulu itu sederhana saja, bacaan-bacaan itu. Anak-anak kita disuruh baca ini, itu sebenarnya mengarah kepada tasawuf itu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Rozikin yang dari Lasanpura. Subhanallah, 1 jam lebih nih, tidak terasa ya. Tidak apa-apa ya, kita terima lagi. Ada 0341641991 sekian. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ya, apa ada bedanya syariat dengan torikot ini? Jazakumullah khairan dari Pak Abu Nabil yang ada di Telogowaru. Iya, jelas bahwa dalam tasawuf itu ada 4 pembahasan nanti. Yang umum lazim dibahas, yakni syariah, thariqah, hakikah, ma'rifah. Ini sudah berkali-kali kita coba jelaskan, tapi tidak apa-apa, kita ulang. Ya, jadi syariah itu bicara tentang apa yang lahiriah. Jadi sholat kita ini sholat yang syariah yang memenuhi syarat rukun. Ya. Gitu. Tapi sholat yang thariqah itu kayak apa? Atau yang bagaimana? Ya, itu sholat yang sudah masuk di dalam hati. Jadi syariatnya itu sudah dipenuhi, tapi dia sudah mencoba untuk mengkondisikan batin ketika sholat. Apakah bisa dikatakan sebagai sholat sebuah kebutuhan ini ya? Ya, kalau sudah begitu nanti arahnya bukan lagi sholat sebagai kewajiban. Kalau syariat itu kan sebagai kewajiban. Iya. Ya. Kalau masuk thariqah itu sebagai sebuah kebutuhan. Masya Allah. Kalau sudah masuk tingkat hakikah, itu bukan lagi kebutuhan, bukan lagi kewajiban, tapi dia sudah bisa bisa merasakan itu, ya mungkin bisa disebut sebagai kebutuhan pada tingkat akhir. Tapi dia sebenarnya sudah masuk pada wilayah, dia itu tidak lagi ingin dengan sholat itu mendapatkan apa-apa, tidak. Ya pokoknya oleh ridho Gusti Allah, titik. Masya Allah, iya. Makanya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkau yang saya maksud dan yang saya cari adalah ridhomu, titik. Tidak ada yang lain. Gak kepingin swarga, gak kepingin gak wedi neraka, tidak. Tapi dia ingin ridho Allah. Maka kalau kemarin saya sebutkan orang bertasawuf itu seperti Robiah Adawiyah itu, dia bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena pahala atau siksa, tapi dia karena mahabbah. Jadi karena mahabbah, makanya dia dikenal sebagai pencetus filsafat mahabbah dalam tasawuf. Mengapa? Karena dia ditanya, mengapa Anda bertekun-tekun ibadah? Apakah ingin masuk surga? Tidak. Saya tidak karena takut neraka, tapi saya ingin, karena saya ibadah itu hanya karena saya cinta kepada Allah. Itulah masuk pada wilayah tasawuf, bukan kebutuhan, bukan kewajiban, tapi sudah karena rasa cinta itu. Mahabbah. Kalau rumah tangga itu dasarnya mahabbah, itu enak. Kalau dasarnya kewajiban itu ono pitungi gitu. Ono pitungi aku oleh opo kan. Iya, ada pamrihnya ya. Tapi kalau sudah mahabbah tidak begitu. Aku cinta kok. Pergi kemana-mana itu walaupun jauh, tapi dia karena cinta, maka dia akan berusaha untuk menyesuaikan kecintaannya itu dengan yang dicintai. Gitu. Luar biasa, subhanallah. Oke, ini ada satu pertanyaan yang cukup bagus juga ini ya. Ada dari 0896807215 sekian. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ya, mohon penjelasan apabila seseorang belum sempurna menjalankan syariat, bolehkah atau bisakah melakukan ibadah yang mencari hakikat? Terus jadi motivasi surga dan neraka itu boleh apa tidak nih ya? Terima kasih dari Bu Ati Purwantoro Blimbing. Iya, di dalam kita beribadah itu ada tahapan. Ada tahapan khauf,
takut kepada Allah, maksudnya takut kepada siksa Allah. Ada orang itu ibadah karena ada roja, harapan ya. Itu apa harapannya? Surga. Ini boleh ya motivasi semacam? Boleh. Oh iya. Seperti anak kecil, tukok neraka. Tak burui. Tak burui swarga itu. Iya. Tukok neraka. Lek kon kan gelem tukok neraka tak keplak neraka. Gitu. Oh juga berangkat kan? Iya berangkat. Tapi ada orang itu tukok neraka, gak butuh perkara hadiah, gak budal deh. Gitu. Budal. Karena patuh gitu. Iya, karena patuh, karena dia merasakan orang tua ini kan orang tua saya. Maka dia yang merawat saya. Nggak perlu diberi uang, nggak perlu digebui, karena dia sudah sadar itu. Disitulah sebenarnya yang paling penting, gitu. Nah, kalau tingkatannya tingkatan anak-anak, ya tingkatan apa? Kalau buatan nanti disangoni, ngono apa? Wah, jadi wegah, gitu ya. Nah ini. Ya itu tingkat anak-anak. Kalau sudah dewasa kok masih seperti ini, kepingin oleh apa swarga? Itu tingkatan anak-anak, tingkat dewasa. Iya. Maka kalau Gus Dur menyebutkan seperti TK saja, itu tingkatannya tingkatan anak-anak itu, gitu ya. Terus kemudian juga ini nih, apabila seseorang belum sempurna menjalankan syariat, apakah boleh nih melakukan ibadah yang sifatnya mencari hakikat ini ya? Ya, jadi ibadah itu langsung bisa dilakukan dipenuhi syariatnya dan hakikatnya. Jangan dipilah-pilah gitu. Jangan syariat dulu bagus baru nanti hakikat. Di mana letak hakikatnya itu? Ya di sholat itu. Kita puasa itu ada tingkat awam, ada tingkatan khawas, ada tingkat khawasul khawas gitu. Berarti kan kita dengan puasa itu sudah bisa langsung masuk pada tingkat khawasul khawas. Jadi jangan syariat itu diapihi, disik, engkau baru bertasawuf. Tidak, ya sekarang ini sudah. Bagaimana sholat Anda menjadi sholat yang bagus, puasa Anda menjadi puasa yang bagus, hajinya haji yang bagus, gitu. Ya sudah, ya pada saat itu cuma diusahakan sholatnya itu yang memenuhi syarat rukun. Enggak kan, tidak memenuhi syarat rukun tapi golek hakikat itu. Lho kok awakmu gak tau ketok salat. Lho, salatku gak koyo ngono saiki gitu. Salatku itu sudah masuk pada tingkat hakikat di mana ketika salat yang penting kan hati saya. Nah, ini tidak boleh. Itu masuk pada wilayah meninggalkan syariat. Ini juga dilarang oleh agama. Dilarang dalam agama, bersyariat tok juga dilarang. Karena bukan dilarang dalam pengertian menjadi haram, berarti bagi orang yang tingkatannya tinggi, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang bersyariat tanpa hakikat fasik, gitu. Siapa yang bertasawuf tanpa syariat zindik, dia telah keluar dari agama, gitu. Ini katanya Gus Dur ini do bolo konco pria wanita aja mau ngaji syariat bloko, guru pinter dongeng, nulis lan maca, tembe mburine bakal sengsara ini. Itu bahasa-bahasa tasawuf itu. Makanya nanti perlu kita ulas itu. Oke. Insyaallah mulai minggu depan ya. Iya, boleh. Sambil jalan nanti kita ulas. Baik. Terima kasih tadi untuk pertanyaan dari Bu Ati yang dari Purwantoro. Telepon kita buka kembali di 321365, masih ada waktu lagi nih ya. Mungkin 10 atau 50 menit ke depan ya kita tuntaskan. Silakan sahabat yang ingin bergabung di 321365. Sembari kita tunggu telepon di 321365. Ya, langsung terisi, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maksudnya Ibu? Islam Corner Madinah FM. Dari Ibu siapa ini Bu? Dari Bu Mamat Sawu Jajar. Bu Mamat Sawu Jajar. Langsung ke Romo Yai, silakan. Ya, Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, ini saya kan bantu-bantu ngajar anak DPG. Iya. Ya, anak-anaknya terkadang kan memang bandel-bandel gitu ya. Iya. Ya, untuk itu saya yang tanyakan bagaimana supaya hati kita itu istiqomah gitu, terus supaya anak-anak itu mau mendengarkan kita gitu Pak Ustaz. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup bagus ini ya. Iya. Monggo silakan ya. Jadi begini, memang mengajar anak kecil itu asik, gitu ya.
asiknya itu dia tidak meneng itu Melayu itu lagi asikan mengajar anak kecil. Jangan dianggap ini merepotkan, jangan. Ya memang anak itu saatnya baru saat dia lari-lari ke sana kemari. Bagaimana kita melihat anak yang lari-lari ke sana kemari, hati kita ini tidak menjadi gundah. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai agama pada anak itu dengan berlari-lari? Karena kalau mana ada anak tidak lari-lari, masjid itu melayu-melayu gitu. Bagaimana itu bisa kita masukkan dengan berlari seperti begini? Anak kita ini kita suapi makanan. Tapi kalau diam di rumah, ya enggak mau. Dia minta jalan-jalan. Ngeloyong jangan MOG namanya gitu ya. Ya kita bagaimana itu bisa memasukkan nasi ke mulut anak kita dengan berbagai macam cara. Iya. Ya, kalau kita mendidik anak kita juga begitu. Jangan kita suruh duduk anteng, mana ada anak bisa anteng. Masyaallah. Nah, bagaimana dengan anak yang begitu enggak anteng, kita bisa memasukkan nilai-nilai pada anak itu. Perubahan perilaku jangan kita paksa. Dia pasti senang dengan kesendiriannya itu. Makanya pendidikan anak itu yang baik bukan pendidikan klasikal, tapi pendidikan individual. Mahal itu ongkosnya itu. Iya, mendatangkan guru pribadi privat itu. Iya, itu mahal itu. Nah, dari situlah sebenarnya metode mengajar pada anak yang tingkatan anak pada dalam pengertian anak yang belum bisa anteng itu ada metode khusus itu. Ya seperti ibu kita kalau menyuapin makanan kalau juga dianteng di rumah ya Raisa. Bahkan ada yang sambil ibunya jalan anaknya naik sepeda panjang. Itu kan bagaimana metodenya supaya dia bisa, kalau tidak diberi makan gimana jadinya. Nah itu metode. Makanya pendidikan anak itu harus disesuaikan dengan kondisi anak. Ya anak ini ya langsung macam-macam. Ya ibu ngeterno nang Masjid Agung Jamek iki ngomong teko mlayu rono. Gurune bingung ngerasa ya pancene anak ya seperti itu. Guru yang baik itu yang bisa mendidik anak dalam keadaan seperti itu, memasukkan ilmu pada anak. Jangankan begitu. Di luar negeri itu kalau orang merawat punya binatang piaraan namanya anjing, itu sekolah diisi. Supaya nanti kalau kencing di tempatnya, kalau dia berak di tempatnya. Jadi kan dipane ndak kamar tidur majikan terus dia kencing di situ, tidak. Itu ada pelatihan itu gitu ya. Dan ini mahal, itu mahal. Nah, disinilah sebenarnya jangankan anak manusia, hewan saja bisa kok. Iya. Bisa. Kucingnya tangga saya itu kan kucing Persia. Iya. Itu kalau maaf ya ibu, berak itu langsung di pinggirnya dikasih pasir ya sudah di situ. Iya. Jadi dia langsung itu. Karena apa? Ini dibiasakan saja gitu. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya semua orang nanggonin dukur meja makan, mari ngono cur gitu ya. Nah ini kan persoalannya hanya di situ. Jadi pola pendidikan dengan metode pola pendidikan anak untuk belajar mengaji dengan metode ujung rotan atau ujung tuding sudah nggak berlaku lagi. Sudah ketinggalan zaman itu. Kalau saya dulu kan di ujung tuding atau ujung rotan. Itu kalau sekarang termasuk apa? Kekerasan. Bukan kekerasan, ini kena undang-undang perlindungan anak ini. UUBA itu. Ya, itu persoalannya. Kalau dulu istri itu langsung dikai sansak. Sekarang tidak berani kena PKDRT itu. Iya kan? Saya dulu tuh ya kuku panjang itu aja ceder, waduh jaler kabeh itu sudah. Dan pun tidak ada masalah karena situasi waktu itu seperti itu ya. Kalau dulu ada anak TK, gurunya kok kesel ngerasakno. Kayak jero lemari dikunci. Barang mulai rong dino lho. Nah ini tidak zamannya lagi itu. Makanya sekarang itu kan dicari guru yang telaten, anak lari ke sana, dia tetap bisa memasukkan ilmu pada dia. Gitu. Nah itulah yang mahal harganya. Makanya mendidik anak yang kecil, ongkos larang.
Karuan sing kuliah S3 sekolah dewi. Kita sering menyaksikan pola pendidikan anak ini ya, ini di barat ini terutama dari Amerika ini. Yang punya keluarga dari keluarga berada, punya anak kecil-kecil, kali sama Cilomba itu tingkat kabupaten tuh ya, menang gitu ya. Akhirnya ada biro namanya Neni gitu ya. Iya, di TV itu. Di TV, iya. Semacam itu. Apakah itu juga sebenarnya kalau diterapkan untuk pendidikan anak di Indonesia dalam rangka untuk mendidik anak lebih mandiri lagi, terutama dalam urusan agama, bagus ini ya? Bagus sekali itu. Saya sering lihat di Metro TV kan. Iya betul, di Metro. Di Metro TV. Jadi menarik itu. Iya. Jadi begitulah. Jadi ibu ini tidak paham ilmu psikologi. Datangkanlah guru-guru yang ahli psikologi gitu. Akhirnya anak itu begitu didatangi itu sudah berubah perilakunya. Apalagi anak sudah SMP kan, SD yang sudah kelas 6 itu kan perilakunya macam-macam. Kalau yang kecil anak itu aja bisa diubah gitu. Makanya di sini ada kemampuan yang khusus. Makanya harus ada pelatihan pendidikan terhadap anak yang seperti ini. Itu ilmu nih jarang itu, jarang ada orang punya itu. Tapi bisa kita lakukan. Kita mendatangkan orang dari luar, kita ajak. Tapi itu biasanya kasus per kasus. Kan gurunya saya lihat saja itu, gimana ini caranya. Lihat perilakunya begini, ya. Dan dia kan mikir itu melihat, oh di model begini. Ternyata berubah. Dan itu karena pengalamannya itu merubah perilaku seorang anak, gitu ya. Ya. Oke, sementara di studio saya sekarang sudah pukul 14 lewat 6 menit ya. Kita terima lagi ya. Satu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya. Iya, passwordnya Bu. Islam Quran Madinah FM. Madinah FM. Dari siapa ini Bu? Indah Fadilah, Jalan Suropati Bululawang. Indah Fadilah, Suropati. Suropati Bululawang. Ya. Oke, silakan ke Romo Yai. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet masalah jamaah imam kali makmum. Nggih. Iya. Terus pundi menawi imam menika sampun maos mantun Fatihah surat-surat. Iya. Terus makmum menika maos Fatihah. Terus pun dihukumi. Makmumnya baca Fatihah. Iya. Dan Pak Imam, Ustaz, mau surat. Mantun ngoten. Makmume menika mau Al-Fatihah. Terus pundi niku. Jazakallah bil khair ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, kita harus belajar sholat berjamaah. Karena ternyata kan kita ini sholat berjamaah itu gak tau ngaji wis moro melok. Jadi di dalam kita melakukan sholat berjamaah langsung pada pertanyaan tadi. Ketika imam itu selesai membaca suratul Fatihah, dia kan membaca amin. Imamnya membaca amin, makmumnya bareng karo imam lek maca amin. Kalau oleh amin disi ngenteni disi imam. Jadi begitu waladhdallin. Nafas dulu. Amin bareng karo imam. Nah, yang baik imam itu memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Barulah kalau sudah selesai dia membaca surat. Perlunya apa? Perlunya nanti makmum bisa mendengarkan bacaan surat imam. Gitu. Jadi wa idza quri'al Quran fastami'u itu bisa kena semua. Iya, gitu. Tapi kenyataannya tidak begitu kan. Kecuali kalau sholat tarawih. Nah, sholat sunnah itu no problem. Iya, tapi kalau tidak baca Fatihah pun makmum tidak apa-apa itu. Iya. Oh, siapa cari imam gitu. Tapi kalau sholat wajib, makmum kan membaca suratul Fatihah. Nah, diberi kesempatan lah, diperkirakan berapa detik itu membaca Fatihah itu kelazimannya, baru dia baca surat. Nah, bagaimana, boleh enggak kalau dia baca suratul Fatihah, imamnya langsung baca surat tanpa memberi kesempatan? Ya boleh saja. Cuma itu yang lebih utama. Gitu, yang lebih utama gitu. Ya, jadi tidak ada masalah gitu. Cuma nanti ada bahasan fikih itu ada
bab yang membahas tentang keutamaan sholat. Ya. Jadi mimbabil aula, bab yang paling bagus itu ya apa sholat sing bagus. Nah, gitu. Dan ini sudah dibahas tuntas oleh ustadz-ustadz yang terdahulu ini, Ustadz Ato sama Ustadz Faris sudah sering mungkin Bu Fadila tadi, Bu Indah ya, Bu Indah baru mendengarkan Madinah FM atau barangkali karena Madinah FM baru diterima akhir-akhir ya 2 minggu ini ya. Ya, alhamdulillah saya kemarin di Batu, di atas itu sudah bisa. Celing semua ya. Sudah bisa. Termasuk juga ini sudah sampai ke arah Pandaan ini ya, ke Masjid Cengho di sebelah utara pom bensin itu alhamdulillah. Salah satu pengurus masjid juga sempat ke Surabaya juga bisa mendengarkan ini. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Kayaknya nampaknya kita harus break sampai di sini ya. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, tidak terasa ya. Ini sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah. Tidak terasa. Ya, bisa menyimpulkan dari teman kita yang sangat luar biasa, termasuk juga dalam pengadaan buku Tasawuf Irfani ini. Alangkah indahnya kalau misalkan sahabat Madinah juga bisa memiliki di rumah ini, bisa menyimak sama-sama ya. Caranya gimana ini ya? Jadi saya sudah menghubungi Uwin Press. Dia sudah menyatakan enggih ya kulo kirim gitu. Tapi kok sampai sekarang belum dikirim gitu. Maksud saya supaya jamaah itu juga ikut nyemak sampai di mana kita membaca seperti Pak Imron Jamil. Itu bisa di situ sedikit gitu. Kemarin saya keloncatan 1 diprotes. Berarti kan sudah bagus ini. Jadi saya juga begitu kalau berangkat ke kantor saya setel itu Pak Imron Jamil. Karena saya ingin nostalgia ngaji zaman dulu kan. Nah, itu. Nah, sekarang kan tidak begitu, kesuwen ngaji ngono iku. Jadi saya pikir marilah kita terus mengkaji tasawuf itu, niatannya bukan apa-apa untuk bagaimana hati kita menjadi bersih, perilaku kita menjadi bersih, dan jadilah kita ini orang yang bersih. Kepada para pendengar Radio Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah, di akhir pertemuan ini marilah kita arahkan semua potensi diri kita ini, mulai dari pikiran, hati, emosi, dan fisik kita, untuk kita tawajuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya apapun yang kita inginkan itu bisa dipenuhi oleh Allah. Dan pemenuhan Allah itu membawa karomah pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.